menyangkut purnawirawan ini, termasuk kita sedih juga. Kok di ujung perjuangannya orang udah jadi wakil presiden, ya, 6 bulan baru bersuara. Harusnya kan bersuara dulu waktu sebelum diputuskan MK. Datang 1.000 purnawirawan gitu dengan berikut siapanya, datang ke MK. Tidak setuju dengan keputusan ini. Khawatir sama orang sekarang. Emang mereka benar tuh waktu jadi pejabat itu. Berapa tanah rakyat yang diambil? Ya, tidak semua ya. Tapi sebagian kan kita tahu. Kekayaan-kekayaannya tuh sekarang ratusan miliar dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Zulfan Livingston Review dimanapun Anda berada. Kebetulan Bang Zulfan saat ini sedang berada di Den Haag, Belanda. Nah, isu lain Bang yang juga masih terkait dengan keluarga Solo ini lagi dalam bidikan atau tekanan. Nah, mereka ini sebenarnya memberikan masukan, ya kan, dalam konteks politik kenegaraan, nggak masalah, ya kan. Misalnya, walaupun banyak nggak masuk akalnya, ya kan, yang sifatnya masih bisa dicerna tanpa kita prejudice bahwa ini untuk apa menghujat atau memfitnah atau mendowngrade wapres kita. Misalnya begini Bang. Ada poin 1 sampai poin 8 yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI ini, ya kan. Misalnya gini Bang, mungkin Abang ingat ini. Kembali kita ke UUD 1945 asli. Gitu loh Bang. Apa pula ini Bang? Ada kata asli gitu loh. Seolah-olah yang dianut oleh Indonesia sebagai sebuah state hari ini, kita punya konstitusi yang nggak asli atau yang belum disahkan, atau yang masih tergadai di mana, kan begitu Bang. Kembali ke UUD 45 asli. Nah, poin berikutnya yang poin 6 ini yang saya ingat yang kontroversi aja Bang, ya kan. Poin 6 adalah reshuffle kabinet, ya, dan kalau bisa menteri yang memang terindikasi korupsi dari pemerintahan sebelumnya, dan memisahkan Pak Prabowo, menteri-menteri yang masih terikat atau terkait dengan Pak Jokowi segera di reshuffle. Nah, baru poin ke-8 Bang, yang paling nggak masuk akal lagi, meminta Presiden Prabowo untuk memakzulkan Wapres Gibran. Ini kan kalau Abang tadi menggunakan kata sakit, ya kan? Saya nggak tahu lagi nih Bang, ini kategorinya apakah sakit atau ada lagi yang lebih serius lagi dibanding sakit nih Bang. Gimana Bang? Iya, tadi yang pertama persoalan apa ya? Yang pertama tentang kembali kita ke UUD 45 asli. Nah, sekarang kan itu kita ini sudah berjalan jauh. Ya. Bagaimana kita ini sekarang justru kalau mau menyempurnakan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita disempurnakan terus. Iya kan? Bukan balik kepada masa lalu. Banyak negara itu tiap tahun itu mereka amandemen Bang ya? Iya. Biasa. Iya kan? Nah, jadi hal-hal yang tidak prinsip itu diamandemen terus, nggak ada masalah. Kan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan nggak bisa diamandemen. Karena jiwanya konstitusi kita kan di situ. Iya, betul. Nah, tapi pasal-pasalnya kan misalnya presiden pembatasan masa jabatan presiden itu kan hasil amandemen Bang, ya kan? Iya, kalau enggak kan nggak ada batasan. Betul. Mau kita nggak ada batasan. Makanya saya bilang cara berpikirnya ini nggak paripurna. Cara berpikirnya ini
emosional aja. Sama kayak kita emosi kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Mm-mm. Tapi yang jalan bertentangan terus dengan pasal 33 45 kan. Kenapa nggak itu yang dipersoalkan? Kami menuntut supaya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 karena ini penting untuk kesejahteraan rakyat, kami menuntut ini. Iya kan? Ada pasal-pasal yang memang eh, perlu diperjuangkan secara serius dalam Undang-Undang Dasar 45 ini. Jadi bukan bicara kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Jadi menurut saya nggak move on, nggak maju ke depan, lihat ke belakang lagi. Ini cara berpikir seperti ini, kapan kita bangsa ini mau maju? Jadi kayaknya para purnawirawan orang tua ini kayaknya sedang romantisme masa lalu ya Bang? Ya kan tidak semua muda, kan banyak tua yang tidak semua tua, masih banyak yang muda juga kan. Purnawirawannya kan banyak yang muda juga, cuman nggak mampu berpikir sehat aja, Hmm. ya Lagi-lagi kan? ujungnya sakit nih Bang. Ya, Orang-orang kalau dia sakit mampu nih. mau berpikir sehat, ya kan dengan akal sehat, cari persoalan-persoalan Mm-mm. dalam kehidupan bangsa dan negara ini, ya kan, bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Nah, kemudian itu diperjuangkan serius, ya kan, dengan kedap-kedip. Kadang dia terang, kadang dia gelap gitu loh. Karena apa? Perjuangannya itu inkonsistensi gitu loh. Jadi kadang-kadang seperti orang lagi duduk-duduk nih kongko-kongko, ada ini nih. Kita bagus ini ngomong ini, perjuangkan ini. Jadi bukan diprogramkan, terstruktur dengan baik, ya, dengan mantap, siap, kemudian itu diperjuangkan dengan orang-orang yang disiapkan. Ini masa Pak Tri disuruh jadi maju ke depan. Ini kan orang sepuh begini, jangan lagi lah, ya kan? Jadi saya melihat seperti tidak mempunyai keberanian berlindung di balik Pak Tri. Nah, Pak Tri ini udah sepuh, iya kan? Gitu. Yang kedua, apa tadi? Ya, reshuffle kabinet dan menteri-menteri yang masih ada ikatan atau terkait dengan Pak Jokowi itu juga bagian utama yang harus segera direshuffle oleh Pak Presiden gitu Bang. Ya lah, kalau menteri-menteri yang terkait korupsi misalnya, Mm. ya kan? Dan sudah dibuktikan misalnya oleh Itu itu memang harus kan pengadilan, itu itu Bang. oke aja. Kalau Ya. orang menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi ini siapa? Sebutkan dong namanya. Ya kan? Menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi. Prabowo juga bingung, ini siapa ya? Apakah saya kayaknya? Hmm. Ya kan? Kan dulu Pak Presiden kita ini Menteri Pertahanannya Pak Ya, Jokowi Bang. sekalian aja presiden yang pernah jadi menteri Jokowi mengundurkan diri. Iya kan? Jadi aneh-aneh aja. Kocak bener Bagaimana ini. gitu? Ya kan nggak rasional itu. Coba. Ya kan? Logiknya di mana? Menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi. Prabowo kan juga bingung. Saya ngangkat menteri ini nggak ada urusan terkait dengan Jokowi. Iya kan? Kalau oke Pak Jokowi usul. Banyak orang yang mengusul si A, si I, si B. Hmm. Siapapun bisa mengusulkan kepada Prabowo kalau punya akses Hmm. untuk mencalonkan seseorang atau dirinya untuk menjadi menteri kan gitu. Hmm. Nah, itu tidak salah. Nah, tergantunglah dia mau milih siapa gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini semuanya mau dipakai bagaimana caranya kembali lagi kepada hal tadi dipakai untuk bagaimana Jokowi dengan Prabowo pecah. Hmm. Dan mereka tahu betul secara intelijen dan secara politik mereka tahu Hmm. betul Hmm. bahwa salah satu kekuatan Prabowo yang paling dominan adalah dukungan Jokowi. Hmm. Nah, dan mereka juga lihat masih banyaknya orang datang-datang dan simpati kepada Jokowi itu satu kekuatan. Ini juga harus dipisahkan dari Prabowo. Hmm. Hmm. Jadi itu aja sebenarnya. Ya. Nah, jadi eh, menyangkut purnawirawan ini, termasuk kita sedih juga.
kok di ujung perjuangannya orang udah jadi wakil presiden, ya, 6 bulan baru bersuara. Harusnya kan bersuara dulu waktu sebelum diputuskan MK. Mm-mm. Datang 1.000 purnawirawan gitu dengan berikut siapanya, datang ke MK. Tidak setuju dengan keputusan ini. Hmm. Kan gitu. Nah, kemudian datang ke KPU setelah itu. Oh, gagal di MK, datang lagi ke KPU. Menolak pendaftaran ini, kan gitu. Hmm. Hmm. Ya. Lalu setelah nggak gagal lagi di KPU, maka dicalonkan sebagai calon presiden. Bergeraklah, ya kan, mengkampanyekan untuk tidak memilih Prabowo Gibran karena ada Gibran di situ, kan gitu. Ya. Tapi nggak berani, kenapa? Nggak berani, pengecut, karena Jokowi masih presiden. Itu masalahnya. Jadi jenderal-jenderal ini, ya kan, berani sama Jokowi setelah dia lemah. Setelah Dia Jokowi gak jadi lemah, presiden. bukan presiden lagi, sehingga bisa Mm-mm. dikuyo-kuyo. Waktu dia jadi presiden, nunduk semua ini. Taat semua sama Jokowi. Iya kan? Berarti pengecut ya bang mereka ini ya. Ya itulah saya katakan. Bahaya kalau tentara-tentara selanjutnya menjadi pemimpin seperti ini, bahwa kita berani kalau lawan kita lemah. Bukan saat lawan kita kuat. Bahaya ini. Oleh karena itu, generasi muda TNI, Polri, itu jangan mencontoh pola-pola mental seperti ini. Kita Ya. kan bisa, itu yang saya katakan tadi, bahwa kita harus terus terang, ini untuk kepentingan bangsa. Kalau model seperti ini menjadi patokan, pedoman, ya kan Hmm. bahaya bangsa ini ke depan. Ya, ya. Ya. Nah itu harusnya, tadi itu saya katakan, kenapa mereka baru sekarang berani muncul, menuntut segala macam? Ya karena Jokowi udah lemdak dianggapnya. Sudah lemah. Gila, Bukan seperti presiden lagi. Ini ya. kita, waktu Jokowi presiden nggak berani. Nah itu, jadi bahaya kan. Kalau purnawirawan, jenderal, itu berani sama musuh ketika musuh lemah, bukan musuh kuat. Nah ini bahaya untuk bangsa dan negara kita, Budius. Nah bang, yang tentang poin 8 bang, Hmm. yang meminta presiden untuk menyuruh mundur Wapres Gibran bang. Itu Nggak bisa. Ini lebih ngawur lagi. Presiden tidak punya otoritas. Presiden tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Kan mereka lucu kan. Mereka ngerti konstitusi nggak sih? Masa tapi minta kalau mereka Prabowo? menggunakan pertimbangan pasal 8 konstitusi gimana bang? Bahwa manakala presiden berhalangan tetap atau mangkat, Hmm. otomatis kan wakil presiden. Nah Ya. itu yang disampaikan oleh Legend Purnawirawan Sutioso bang, Loh, bahwa memang kami kenapa? tidak percaya Gibran tidak punya kapasitas, ya kan? Anda tidak percaya, tapi kan Anda calon presiden aja nggak memenuhi syarat. Apa Hmm. haknya tidak percaya? Sekarang kan bicaranya sudah terpilih. Terus mau apa? Terus minta Prabowo yang memberhentikan. Semua kita dari dulu banyak kita yang kita nggak percaya, tapi ketika sudah terpilih kita kalah, ya kan? Udahlah, Pak Setioso kan udah dukung Anies, Anies kalah, Ya, ya kan? Terima aja, gitu loh. Nah, jadi maksud saya jangan main di ujung begini, berjuang dari awal, gitu loh, ya kan? Enak aja minta, Prabowo makzulkan Gibran dari mana? Undang-undangnya itu mana? Ya berarti Prabowo kalau melakukan mengikuti maunya mereka, melakukan itu melanggar Undang-Undang Dasar. Langsung hmm. MK bilang ini perlu sidang istimewa ini. Hmm. Nah, jadi maksud saya ya gimana ya, kasihan juga ya. Udah nggak punya, tidak punya lagi kemampuan berpikir. Ya udah cocok lah itu jadi komisaris di Ancol itu. Iya, iya, Dia iya. lihat laut, menghayal-menghayal, imajinasi, iya kan? Udah cocok. Bang Yos di sana itu. Jangan lagi terlibat soal-soal politik ini, tambah ngawur. Ini main di pinggir pantai aja bang ya. Nah, kan udah jelas proses penggantian presiden dan wakil presiden itu kan ada.
Iya kan? Ada prosesnya. Proses konstitusi ada. Mulai dari DPR, DPR nanti kirim ke MK, MK setuju, masuk ke MPR, sidang istimewa, iya kan? Ada prosesnya. Ini orang-orang tidak mau pakai proses. Mungkin kebiasaan makan Indomie kali, instan. Ya, udah mentalnya udah mental Indomie semua, mental instan. Kalau Indomie kan instan ya makanan, nggak apa-apa. Tapi berpolitik instan ini yang bahaya, ya kan? Pokoknya kami mau begini loh, pokoknya begini gimana? Nah, jadi eh, kalau saya melihat persoalan-persoalan seperti ini, kita bukan bukan tidak setuju ada kritik ya. Mm-mm. Kita bukan tidak setuju ada koreksi, saran dan macam-macam itu boleh, ya kan? Asal rasional gitu. Mm. Nah, jadi yang bisa memberhentikan Gibran itu MPR dan itu kan ada syarat-syaratnya. Tidak bicara di situ kemampuan dari konteks apa, kan relatif kalau bicara kemampuan ini. Berarti mereka ini salah alamat ya Bang ya? Satu, Ngajunya ke kedua, Prabowo. nggak ada hak juga. Kalau Nggak ada Prabowo hak ada juga. terjadi apa-apa terhadap Prabowo, lalu Gibran jadi presiden, lalu kenapa? Kan itu dikembalikan lagi kepada DPR MPR, bukan Mm-mm. kepada Prabowo, ya kan? Kalau MPR memutuskan Gibran otomatis menjadi Presiden. presiden, ya terima. Nah itu Bang, poin itu yang mereka khawatirkan Bang, gitu loh. Itu yang membuat mereka akan menjadi apa Republik Kalau ini? udahlah Kalau mereka anak juga muda jadi yang nggak pejabat nggak ada yang benar berpengalaman, gitu loh juga, Bang. Itu. Budius. Khawatir sama orang sekarang. Emang mereka benar tuh waktu jadi pejabat itu. Berapa tanah rakyat yang diambil? Ya, tidak semua ya. Hmm. Tapi sebagian kan kita tahu. Kekayaan-kekayaannya tuh sekarang ratusan miliar dari mana? Hmm. Punya tanah sekian puluh hektar, sekian ratus hektar itu dari mana? Itu benar memang. Hmm. Udahlah, jangan sok kritik-kritik orang. Diam aja. Sekarang nggak diungkit-ungkit soal itu, diam aja. Gitu loh. Nah, makanya saya lebih hormat kepada Rocky Gerung. Dia nggak ada urusan. Hmm. Jokowi masih kuat, Jokowi presiden, periode pertama, periode kedua, dia tetap melakukan kritik Pilgris. dan koreksi. Hmm. Terlepas setuju atau tidak setuju. Tapi Hmm. dia tidak memanfaatkan kelemahan orang untuk melakukan kritik. Hmm. Gitu loh. Nah, kita hormati dong. Hmm. Hmm. Jangan orang sudah lemah baru kita lakukan itu. Iya kan? Nah, Bang, terakhir nih, Bang. Hmm. Eh, sikap Presiden Prabowo ketika menerima pesan itu ada 8 butir itu, khususnya butir 8 yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Wiranto sebagai penasihat khusus Polkam, ya. Menurut Hmm. Abang, respon dari Pak Presiden sudah tepat belum, Bang? Pernyataan Apa Presidennya. responnya? Jadi Pak Prabowo mengatakan lewat Pak Wiranto bahwa Presiden menghormati, ya, menghargai masukan dari para purnawirawan. Hmm. Saya akan mempelajari dan mengkajinya lebih lanjut. Itu aja Bang, gitu loh. Jadi nggak disebutkan poin per poin tuh sama Pak Wiranto. Akan mempelajari, ya kan, karena ada beberapa hal yang itu bukan kewenangan saya. Begitu kira-kira kata Pak Presiden. Lah iya kan kalau Pak Prabowo kan purnawirawan juga. Hmm. Kemudian ini kan ada senior, ada junior, ada kawan seangkatan semuanya. Dia hormati aja. Hmm. 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 Ya nggak usah juga. Kalau buat Pak Prabowo sih nggak usah dia tentang, nggak usah dia ini diam aja. Tapi kan Hmm. prosesnya sudah tahu apa yang Hmm. dijalani seperti apa gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, jadi dia tidak mau juga ditarik dalam permainan-permainan politik yang nggak jelas gitu loh. Saya kira kalau Pak Prabowo tertarik, terjerat dengan permainan-permainan ini, kapan dia mau ngurus persoalan negara yang begini berat, Iya, iya. ya, gitu loh. Melayani kemauan-kemauan seperti ini, orang ini habis itu layangkan statement, ya kan, habis itu bubar, masing-masing jalan menikmati kehidupannya sendiri, Hmm. ya nggak, main sama anak cucu,
Terus Prabowo disuruh mikir sampai mati. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya Jadi jawaban Pak Presiden seperti itu udah pas ya Bang? ya udah pas itu, Hmm. ya kan? Tidak kontradiktif, tidak emosional, tidak reaktif, ya kan? Bagus lah. Hmm. Itu tadi kembali. Ini kan kawan-kawan dia sendiri Purnawirawan ini. Hmm. Gitu loh. Kawannya seangkatan, junior, senior, semuanya ya dianggap keluarga lah. Gitu kan. Terakhir Bang, Hmm. bagaimana Abang melihat respon dan reaksi Wapres Gibran sendiri yang dikuyo-kuyo seperti ini Bang? Abang apakah ada catatan khusus nih tentang bagaimana cara Wapres merespon ketika dirinya diremehkan, tidak dipandang, bahkan dibully tanda kutip oleh kawanan-kawanan mereka yang mengajukan petisi ini, Bang? Lah buat Gibran kan modelnya kan dia seperti Jokowi aja, Hmm. ya, bahwa dia sadar betul ada kekurangan, Hmm. ya, pasti dia sadar ada kekurangan. Nah, kemudian tuntutan-tuntutan ini dianggap biasa sama dia, biasalah. Tetapi kan dia tahu bahwa dia terpilih secara konstitusional tuh nggak salah. Hmm. Nah itu kadang-kadang kan sudah dulu ketika diputuskan Gibran ini sah menjadi wakil presiden, kan dibentuk itu Mahkamah Konstitusi apa? Mahkamah apa tuh yang Pak Jimli ketuanya kan? Ya, Hmm. Majelis Etik, majalah Ya. apa Mahkamah Konstitusi. Hmm. Ya kan itu sudah ngambil keputusan. Semua kita terima dengan keputusan itu memberhentikan siapa Pak Ketua Ketua MK PMK Pak Anwar. dari ya kan Hmm. dari jabatannya. Hmm. Kita semuanya terima. Happy waktu itu. Ya. Nah jadi kalau kita lihat bahwa proses-proses yang kemudian di depan ini muncul, ini Hmm. semuanya upaya-upaya politik aja, Ya, gitu loh. ya. Mana tahu berhasil kan gitu. Tapi caranya harus tepat, Hmm. gitu. Caranya harus tepat. Jadi tidak apa? Tidak sporadis gitu loh. Walaupun ada konsep, ada poin kan itu cara-caranya kan nggak benar. Hmm. Hmm. Mendesak Prabowo. Ini kan tugasnya kan Ketua MPR kan sampai sekarang nggak ngomong. Oh, udah Bang, udah. Ahmad Muzani sudah bicara Bang dan jawabannya saya pikir bagus. Muzani mengatakan bahwa tidak ada alasan MPR ya untuk melakukan apa yang diminta dan sejauh ini tidak ada unsur-unsur yang membuat pemakzulan itu dilakukan kan gitu loh Bang. Karena tidak ada Iya. memenuhi kriteria-kriteria yang diatur oleh konstitusi itu nggak ada gitu loh Bang. Ya artinya kan secara normatif jawabannya memang seperti itu, Betul. gitu loh. Gak bisa lebih lagi. Itulah normatifnya, iya kan? Ya. Terus Tapi mau, setidaknya mau kan tuh memberikan dukungan Bang, ya kan, bahwa biarkan presiden dan wakil presiden bekerja, ya, melakukan tugas-tugasnya kan gitu. hmm, Sebenarnya kan lebih kepada perasaan underestimate-nya para sesepuh TNI ini Bang kepada Wapres Gibran sebagai target operasi mereka kan gitu. Target utamanya adalah menjatuhkan atau melengsarkan Presiden Prabowo barangkali, tapi lewat Gibran dulu yang kita geser. Mungkin begitu Bang. ya Jadi itulah. Kalau kita menyayangkan ya, sama kita menyayangkan tadi orang menuntut ijazah Jokowi, mm-mm. sekarang menuntut seperti ini dengan latar belakang orang-orang yang punya track record sebenarnya, Ya. ya. Orang-orang yang cukup punya nama dan dalam sejarah kehidupan kepemimpinan mereka di antaranya ya, di Mm-mm. antara mereka ketika mereka menjadi pimpinan ABRI Mm-mm. ya, atau TNI itu punya reputasi yang bagus. Ya, Kalau di ujungnya terlibat hal-hal seperti ini ya kita kasihan aja sayang sekali ya Bang ya. sekali. Iya, iya. Dan kalau dilihat di antaranya mungkin banyak yang nggak dukung Prabowo.
Iya. Tapi sekarang seolah-olah mendukung Bang. Ya, gitu. Gitu, Budius ya. Baik, terima kasih Bang Zulfan Oke. dan penonton Zulfan dan Review. Demikian ulasan yang disampaikan oleh Bang Zulfan. Bang Zulfan sekarang masih ada di Den Haag, Belanda, ya. Ini bukan ulasan celoteh-celoteh aja. Kalau sesuai dengan nama acara kita, Bang, Zulfan Lin dan Review. Terima kasih, Oke. Bang. Sekali lagi, Bang. Sehat-sehat ya, Bang. Yuk, salam Ya, semua. Assalamualaikum. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.